ketemu lagi di Diari Jojo. Dan hari ini sudah mau beberapa hari menjelang Lebaran, jadi Jakarta udah nggak gitu rame. Terus sekarang gue mau buka bersama, ini bareng sama teman-teman. Apa ya nama persatuannya ya, nggak tahu deh. Pokoknya intinya mereka adalah teman-teman lama, teman-teman yang udah temenan sama gue tuh dari kecil. Dan mereka juga sama-sama kayak gue berkarir dari kecil. Banyak orang bilang sih kita namanya, maksudnya itu ya yang teman-temannya mantan artis cilik ya. Pokoknya intinya mantan artis cilik. Di salah satu mall di Jakarta Selatan. Mepet sih berangkatnya karena sekarang udah jam 4:30. Tapi nggak apa-apa, Jakarta sepi. Dan karena Jakarta sepi, bisa lebih lancar, jadi enak juga berangkatnya, bisa nggak terlalu harus lebih buru-buru. Oke, nyetir dulu ya. Tau gak sih, ini kan jam-jam ngabuburit. Terus di jalanan dekat rumah gue ini banyak banget motor yang dinaiki ber-3, ber-4 gitu, sekeluarga. Terus nggak pakai helm, nggak tertib, tuh lihat tuh. Tuh, pakai helm, nggak pakai helm. Ini pakai tertib, nggak apa-apa. Banyak banget tapi kayak, ya ampun nggak sayang apa gitu. Alasannya kalau ditegur pasti mereka kayak, ya cuma dekat gitu ya. Tapi kan dekat tetap, kalau jatuh kan tetap aspal keras ya. Ayo buat teman-teman yang nonton video ini ya, kalau berkendara mari yang tertib supaya selamat. Karena itu kan bukan buat siapa-siapa, buat diri kalian sendiri coy. Nih kayak gini nih, nggak pakai helm nih. Berdua nggak pakai helm. Tuh itu sama anaknya di belakang, ya ampun itu anaknya kalau amit-amit ada apa-apa terus kejedot gimana, ya ampun. Ini bawa bayi nggak ada yang pakai helm, nggak tahu kenapa, ya ampun susahnya apa coba pakai helm. Nah, nyebrang pak. Nah, barusan gue dapat telepon dari Tasya yang bilang, bukan telepon sih, voice note. Jadi ternyata karena dia itu belum bisa nyetir sendiri dan karena nyokapnya juga lagi ribet, alhasil dia, oh iya, dan supirnya juga sudah off karena sudah mau lebaran. Jadi dia nggak tahu harus naik apa ke tempat bukbernya. Jadi ini kita sebelum ke tempat bukbernya kita jemput si Tasya, anak gembala selalu riang serta gembira. Udah sampai di depan rumah Tasya, tapi orangnya masih sholat karena ini pas banget pas nyampe sini pas maghrib. Jadi dia buka dulu kali, ngebatalin puasa, terus dia sholat. Habis itu baru kita jalan ke PIM. Wah silo sekali, jauh banget rumahnya Tasya, Edun. There she is. Udah di kampung halaman. Lagi dengerin kita di mustang.com. Selamat malam. Iya, halo. Sorry ya nunggu. Nggak masalah. Depok coy, ternyata. Ya ampun, ini tuh Jakarta kepleset dikit kan. Iya sih, beda dikit banget sih sama si garis Depoknya itu. Mari kita jalan. Emang kelihatan ya? Kelihatan lah kalau kamera bagus tuh. Gue juga kameranya sama tau. Oh iya, akhirnya lo beli ya? Ini bisa diatur F-nya gitu. Oh ya, gue nggak ngerti tuh kayak gitu. Iya, jadi bisa dibikin terang, bisa Gue dibikin... kayak edit, kalau foto edit di VS Code gitu. Oh iya, sudah sampai di daerah Pondok Indah bersama. Maaf ya ngembun ya. Iya. Dingin banget. Gue jelek sih. Kalau ngembun banget ya. Gimana caranya biar nggak ngembunnya? Kameranya juga, layarnya juga ngembun. Terus nabrak. Udah sampai deh kita. Lapar coy. Kita sudah sampai di. Dia kasih tau di mana ceritanya kayak. Oh iya, mistik, HQ. misterius. Artis cilik headquarter. Yang underground gitu. Iya. Selamat ya. Makasih. Undangannya udah terima belum? Udah? Udah ya? Kalau kan aku sama-sama. Itu dulu dengan tambah kursi deh.
Nih absen dulu ya. Ada Dea Ananda. Aku mau tanya sama Joshua. Iya. Diobok-obok itu artinya apa sih? Kenapa? Diobok-obok itu artinya. Aku tahu kok artinya. Nggak ada artinya ya, diobok-obok tuh kayak ya diobok-obok udah air. Tapi ikannya itu apa yang kecil-kecil mabok gitu? Mandi lagi. Kenapa ikan ya? Habis mabok mandi lagi. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok terus disemprot. Habis disemprot aku mandi lagi. Kena muka ya. Kena muka lagi. Maksud gue kan udah kena air gitu. Ngapain harus mandi lagi? Ternyata setelah photoshoot majalah Dewasa Tina berubah. Di sampingnya ada sang suami menemani. Ini dulu waktu kecil nyanyinya apa ya? Lagu apa ini? Saya nontonin kalian. Waktu kecil dia benci sama Dea Ananda. Serius? Serius. Ini cewek apaan sih gitu? Apa? Lincah banget. Ya di antara 3 teman-teman yang paling bongsor gitu kan kayak udah Lu sebel sama gue paling banget ya? paling terus pasti dalam hati bergumam kayak ini pasti dapatnya duluan nih. Pokoknya suka gara-gara gue pakai gelang banyak banget. Ini cewek apaan sih pakai gelang? Iya dari dulu pakai ganti. Pokoknya udah ganti nggak nanya sukanya siapa? Siapa? Dan yang barusan berbicara adalah Leoni Fitria Hartadi atau biasa disebut Leoni Tria Kuek-Kuek. Cici lele akan jadi. Iya. Pencitraan. Nggak apa-apa. Cici yang dulu paling kecil itu kan kalau Iya. dia kuek-kuek. Ketahuan dari Eros. Apa nih? Gue punya tebak-tebakan. Apa bedanya sini? Apa bedanya Dea Ananda dengan Leoni VH? Bedanya Dea Ananda berhasil nikah sama gitaris. Oke, lanjut ya. Lagi gue deh. Lanjut. Itu mobil gue nih. Leoni, kenapa putus? Itu nggak. Dia mau mie babi nggak? Sorry ya. Di ujung sana ada Rahel Amanda. Dia kan buat anak-anak. Amanda ini main sinetron bareng gue di usia berapa loh? Parah kecil banget jadi adik gue. Oh tuh masih zigot gitu kecil banget. 5 ya, dia jadi adik gue. Dulu hampir gue comblangin sama Jose. Terus Jose kayak malu-malu nggak mau gitu. Sekarang nyesel pasti Jose. Tahu gitu dulu gue iyain. Amanda sama Ganang mungkin langsung gue. Jangan. Amanda sekarang udah punya. Belum doain ya. Oh belum ya? Soalnya terakhir gue tahu dia pacaran yang manggilnya si bodoh itu. Ada anak IKJ. Pakai disebutin lagi. Sebelahnya ada yang tadi udah di mobil. Oke. Di sebelahnya ada si ahli mani-pedi. Si kita medi kuku-kuku. Ya. Lu pikir kuku-kuku gue bagus? Coba lihat, jadi orang yang nyanyi lagu kuku-kuku. Bisa dijumin, ini semuanya tidak ada terstruktur sama sekali karena ini Pelan-pelan, gue nggak bisa fokus ini. Coba lihat tangan. tuh pete semua. Lo kayaknya karma deh bawain lagu kuku-kuku. Iya makanya. Lu kayak Gue mau lagu kuku tapi lagu gue jadi membuat tangan gue makin Karma tahu kalau lagu itu tuh adalah doa tau sih. Oke, lagu lo misalnya. Anak gembala, gue jadi gembala. Halo. Gendut. Enggak lah, kalau gitu sih enggak dong. Lo tuh cuma Dat. Ya. Natasha Hairani. Bunda. Iya sih. Ini juga doa ya. Lo Bunda kan? Topi saya Bunda? Paling anak-anak di antara semua anak-anak. Tapi gue tua ya. Enggak lah, karena itu penciptanya Melly Guslo, jadi lo serius lagunya. Iya gue serius. Di ujung sana ada Fatia si Amelia gadis disco. Yoi. Thanks Jo. Oh Amelia gadis disco anak selatan. Yoi. Kenapa lo disebutnya Amelia gadis disco? enggak, Amelia gadis cilik sinetronnya. Iya. Gue dulu nanya sih dulu, Amelia tuh pernah dinyanyi sama Mbak Dea kan, versi bagusnya. Oh maksudnya versi lo nggak bagus? Pas versi gue agak dibuat disco, kan juga nggak tahu kenapa dia dibuat gadis disco. Malah sih nggak suka disco. Enggak ya? Apa gadis disco? Dulu waktu kecil. Siapa jadi gadis disco? Enggak, dia kan lagunya Oh Amelia gadis cilik. Oh iya. Oh itu lu. Oh, Tunggu, lo perasaan duduk sebelahan dari tadi? Kok ada sih? Di pet ada gila. kurang disco aja buat anak kecil enak. Enak orang Tina emang anak disco. Enggak. Kalau ini nggak usah ditanya ya lagunya apa. Kalau saya lagunya dulu itu lagu apa ya?
Saya juga lupa loh. Jadi hari ini kita Oke, hari ini kita mau ngapain? Udah yuk masuk konten yuk, biar cus yuk. Jadi hari ini kita berkumpul di sini. Itu bukber sebenarnya. Ya, kita buka puasa bersama dan kita mau ngomongin soal Enggak, kita buka puasa karena awalnya itu ada triggernya ada sebuah lagu yang meresahkan kita. kita resah, gelisah, dan merusak moral anak bangsa. Yaitu Jadi kok enak. ya udah nggak usah dinyanyiin. Intinya liriknya adalah lelaki kardus, lelaki bangsat, lelaki apa itu ya. Tapi yang bikin masalah adalah yang nyanyi anak kecil. Nah, yang nyanyi itu anak kecil dan ada kata-katanya yang belum orang tuanya cerai. Terus kata ibunya dipukulin. Jadi ada unsur-unsur yang pokoknya lelaki kardus, lelaki Karpet. lelaki bangsat, lelaki Ya ada. Aku mau ngomonginnya nggak jadi kan? Nah, terus mamaku minta cerai. Papi dipukuli. Bapakku pengkhianat gitu. Lelaki karpet, lelaki. Nah. Lelaki ngondek. Udah nggak jadi. Terus, nah udah. Tina, nice try. Itu lagu tuh buat orang gede aja nggak pantas nyanyiin, apalagi ini anak-anak. Which is gue pas nonton tuh langsung literally Udah nggak lucu lagi sih ya itu. itu nggak lucu banget, itu benar-benar kayak memicu sesuatu dari diri gue kayak my god gitu, kita udah semundur ini gitu sekarang, udah makin parah gitu. Jadi Satu lagi kalau waktu itu ini kan udah pada diblokin ya, dia langsung kayak turunin semua kontennya. Waktu itu pas lo belum diturunin, ada yang feature videonya itu lebih parah lagi isinya. yang hantu-hantu itu bukan? Ada yang hantu, ada yang anak. Gue liatin kan dia. Emang dia anak yang kerja di YouTube. Jadi sebenarnya. Nah, udah gitu ada yang ini apa? Bentar gue bantuin. Yang anak laki itu dia nyanyi yang ibunya selingkuh juga ya kayak gitu-gitu. Serius lo? Gue pikir, makanya gue Nggak suka dari lagu si laki-laki itu karena udah ngomongin gender juga, maksudnya gue ngatain laki-laki. Iya, dia generalisasi itu. Itu bapak, sejahat-jahatnya itu bapak. Terus udah gitu ada lagi. Ini lagi lagu tentang ibu. Anaknya laki yang nyanyi. Ngomongin tentang ibunya yang selingkuh karena bapaknya keluar kota atau apa gitu. Pokoknya intinya itu. kontennya nyebarin kebencian sih ya. Iya. Iya tuh udah Hate hate speech. Jadi kayak dia nyebarin kebencian, kemarahan yang orang nonton tuh kalau nggak difilter lagi tuh bisa efek dan pengertiannya bisa. Nah ini efek psikologisnya gimana? Oke, ya. Psikolog, soalnya psikolog. Dapat delay Ice Tea nih. Nah nggak penting kan lagi bahas konten. Nyusahin yang edit. Tapi gini loh bahayanya, maksudnya selama ini tuh orang-orang tuh banyak yang akhirnya nge-blame jadi deket deh. Selama ini tuh banyak yang kayak lebih nge-blame si anak gitu loh, dan nge-blame orang tua gitu. Mungkin tapi kalau kita pikir lagi mungkin bukan salah anak orang tuanya juga, kayak oke lah. Let's say ternyata katanya ada yang bilang orang tua diwawancara dan orang tua justru juga sebenarnya nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi emang ada pihak yang emang harus bertanggung jawab gitu. Lo nge-shoot orangnya aja, Le, jangan makanannya. Ya coba loh, Itu namanya point of view. Point of view. Kalau jadi Nah itulah salah satu hasil dari anak gembala ya seperti ini. Tunggu, dari tadi Joshua coba pendapatmu. nah, Pendapat Joshua. gue nggak ada, ini vlog gue, jadi gue minta pendapat kalian. Jadi Nggak bisa dong, lo Oke. juga harus. Menurut Lo kan gue, ketua sukunya. menurut gue kita nggak bisa salahin, bener kata Amanda, kita nggak bisa salahin sih. Oh Tadi Tasya, sekarang Anda. Oke, bener kata Mandra. Jadi kita tuh nggak bisa salahin 100% sama si anak itu, karena kita mungkin kalau baca ceritanya tuh anak itu juga punya alasan kenapa dia bikin konten kayak gitu. Yang paling bisa kita lakukan menurut kita ya kontrol, itu yang bisa dilakuin. Kalau lo punya anak ya lo yang jagain anak lo nonton apa aja, mengkonsumsi apa aja. Dan satu lagi, sebenarnya kalau tadi mumpung ada di otak gue, sebelum ada Memorinya emang pendek. sebelum ada PSCT itu kan bentar lagi hilang. Nah, jadi itu maksud gue karena di TV juga kan nggak ada tuh yang begitu ya. Nah itu juga tuh nggak ada kan di blog. Terus yang maksudnya karena nggak ada, jadi standarisasinya pun jadi nggak ada gitu loh. Misalnya kayak dulu kan kita ada video klip anak-anak, ada acara anak-anak dan lain-lain. Ada standar. Pala dong. Muter dong pala lu. Emang lu di sini cuma buat ngambil. Jadi ada standarnya gitu loh. Terus
Udah gitu juga kalau nggak ada sandatnya akhirnya mereka kan lihat. Nah, Iya, kan itu cuma dia. nggak ada lagu, Tadi gue nggak baca juga ada konten. seseorang kalau nggak salah, siapa ya, Mas Pongki yang nge-tweet, giliran ada lagu begitu lo hujat, ada lagu anak lo nggak beli gitu. Nah itu Fit- Sulit juga, kadang orang tuanya sendiri juga tidak membiasakan anaknya untuk dengerin lagu anak-anak. Iya. Terus gue paling sebel gini, kalau orang tua nyanyi, Itu ada lagu anak. iya benar. Nah, bagaimana sebagai orang tua yang baik? Belum ada yang jadi orang tua ya? Nah, sebenarnya Waduh, pusing ya. Nih, menurut gue ya. Orang tua juga ngasih dengar dari beberapa teman-temanku. Orang tua sebagian memang ya ada yang gitu, tapi ada juga edit. Ada yang juga nggak masuk. Ada juga yang apa? Tapi orang tua tetap ada juga yang ngasih dengar lagu anak-anak, lagu yang anak-anak terus benar-benar mengontrol yang namanya tontonan YouTube mereka tuh dikontrol sedemikian rupa. Tapi dengan adanya yang kayak begini-begini, ya kadang-kadang kan orang tua juga miss juga kan. Lengah ya? Nggak bisa kontrol anaknya juga, bisa lengah, jadi bisa ngasah aja anak itu setahu itu. Apalagi sekarang anak umur 3 tahun, 5 tahun, umur 6 tahun udah lihai banget buka-buka YouTube apa segala macam itu udah gampang banget. Jadi satu, selain karena kekurangan contoh acara-acara TV, jadi nggak ada lagu anak-anak yang bisa dicontoh lagi gitu loh. Ya itu yang nggak ada contohnya. Kan yang butuh itu kan justru masyarakat yang kelas itu dia nggak sih kalau ngomong kelas tinggi. Enggak dong. Bener ada CD. Kalau masyarakat Menengah ke bawah. CD ini tuh sebenarnya lagu ini adalah teriakan hati dari anak-anak dan keluarga yang broken home. Oke, semua orang broken home, bukan cuma mereka. Tapi ini adalah salah satu bentuk teriakan yang menurut mereka ini tuh nggak salah gitu. Jadi jadi kayak teriakan hatinya itu nggak bisa mengontrol dan ini masuk ke dunia maya di mana memang bebas, tapi nggak kekontrol aja gitu. Dimanfaatkan juga sama produsen orang-orang yang ibaratnya mau nyari duit, manfaatkan itu. Kenapa lagu anak-anak penting? Penting, masa kita dari tadi ngomongin lagu anak. Karena anak kecil tuh kayak spons gitu. Dia itu menyerap apapun yang Pegang sini, biar dekat audionya. apa sih gue harus ngomong sendiri, pegang sendiri. Biar dekat. Sini. Biar gak kayak sama. Ya pokoknya gini, coba yang kita nih generasi 90-an, berapa banyak dari kita yang belajar hal itu dari lagu. Ya kan, itu pentingnya lagu anak-anak. Terus kayak kenapa anak-anak kecil itu perhatiin dari dulu banyak lagu anak-anak yang gak ada huruf R. Iya. Karena anak kecil susah ngomong R, jadi kayak satu-satu aku sayang ibu, aku sayang ibu. Kita belajar, sekalian belajar lafal, belajar kata, apa segala macam itu dari lagu. Jadi lagu itu memang sepenting itu. Nah sekarang kalau anak-anak udah kita kasih lagu yang ibaratnya nggak ada benefitnya buat dia dan itu bikin kayak dia kayak contohnya yang lelaki kardus itulah apa sih akhirnya anak-anak itu jadi belajar kata-kata yang tidak sepantas. Kalau ditanya juga mereka nggak tahu artinya apa. Tapi akhirnya mereka akan mencari tahu karena kan anak-anak itu belajar gitu, menyerap gitu. Jadi dan boleh nggak sih kita ngerimain lagu kita yang dulu? Ya boleh lah. Boleh dong ya. Boleh aja kalau kamu mau. Kalau kamu terus Cil ada lagi satu lagi ada ini lagu kuek namanya jadi itu yang disayangkan kayak kadang-kadang kayak tiba-tiba tuh di YouTube ya, lo liat gak yang lelaki kardus itu ya langsung viewnya tuh langsung jam. Terus yang broadcast langsung kayak dar gitu loh. Karena mungkin juga di apa ya? Di blow up banget. Ya di blow up-nya tuh dengan caranya dan di blow up-nya nggak ada campaign untuk Bahaya. apa ya, bahayanya. Gue emang mau, jadi gue mau nanya sama Tasya. Udah habis pizzanya. Ya udah, oke. Minum dulu kali. Ada sisa juga. Udah, jadi bagaimana? Jadi intinya juga kayak tim produksinya juga yang gue pertanyakan sih, kayak maksudnya mereka nggak punya sense of morality atau kayak nggak punya apa ya tanggung jawab moral memproduksi sesuatu yang dinyanyikan sama anak-anak dan juga di publish secara umum gitu. Maksudnya kalau gue bilang sih nggak mungkin ada orang tua yang mau ngasih lihat video itu ke anaknya ataupun kayak ngundang anak tersebut ke ulang tahun anaknya untuk nyanyi gitu kan. Kenapa anaknya harus datang dengan dinyanyikan di dalam kardus gitu. Jadi bener-bener produksi itu nggak ada manfaatnya sama sekali kecuali untuk cari sensasi gitu. Jadi sebaiknya kayak untuk
produser, untuk apa orang tua yang mau mengorbitkan anaknya harus dipikirin juga kayak tanggung jawab moral dari suatu istri. Kenapa sih cek pipi gue gendut apa enggak ya? Lo pada suka terima, gue masih suka terima beberapa email gitu yang menanyakan di mana download lagu anak-anak kita zaman dulu. Iya. Kayak lagunya Tasya, lagu Joshua, even Trio Kwek dan lain-lain tuh masih banyak banget. Kwek. Saya kira Yang depan doang. Iya, jadi kayak sebetulnya masih banyak orang tua yang nanya gitu. Gue masih suka terima banyak email beberapa yang nanya dan akhirnya karena nggak tersedia, akhirnya gue email secara personal ke orang tua itu langsung. Ya dong, ampun. Nggak masuk. Gitu. Enggak, Tina jangan kayak gitu. taruh. enggak, udah enggak sekarang. Jangan ntar diedit terus gue repost Gitu. Iya. Males banget ngetek dari awal ya. Intinya adalah bangkitkan. sebenarnya ya menurut pendapat aku adalah kita sebenarnya sebagai media pun juga ya kan kita nih sebagai mainnya nih sebagai pelakunya kan kita banyak melakukan yang namanya produksi lagu anak nih. Saya kan kalau misalnya punya anak kecil kan pasti nih kalau yang parenting banget nih ya pasti pingin bikin lagu anak buat anak-anaknya gitu yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan sayang ibu sayang bapak. Sebenarnya kayak gitu-gitu hal simpel tadi gue bisa samping apa buat anak-anak. Lo rekam apa enggak? Rekam. Enggak, maksud gue dia ngomong di depan kamera yang masuk audio lu. Jadi peran orang tua. Peran orang tua itu sangat penting dan pastinya juga ya aku tuh butuh banget media supporting dari televisi juga untuk bisa memberikan penayangan-penayangan yang lumayan intens ya. Misalkan kayak Joshua tuh banyak acaranya tuh. Enggak. Ada apa tuh? Itu Kombipa ya? Ada Kombipa. Iya, yang kayak gitu-gitu. Jadi Iya. memang itu bisa mengenalkan anak-anak supaya anak-anak itu kembali ke moral sebagaimana seumurnya gitu. Oke. Dari psikolog. Sebelum lo tambahin, gue mau nanya dulu. Nggak, dia yang lebih fresh graduate gitu. Tiga generasi. Fatia, emang anak kecil perlu dengerin, maksudnya gini, emang lagu yang kurang tepat bisa bikin anak kecil tuh masa depannya berubah? Sebenarnya gini ya, tahapan perkembangan otak anak itu sangat mempengaruhi gimana anak itu menyerap informasi. Betul nggak? Betul ya? Tuh seniornya bilang betul. Jadi kalau misalnya Untuk prime time. iya, jadi kalaupun kayak Lelati Kardus itu oke dari 0 sampai 3 tahun mungkin dia lebih nyontoh kata-katanya Kardus dan lain-lain, tapi 5 tahun ke atas itu tuh tahap perkembangannya masih konkret namanya. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui itu yang dia implementasikan ke perilaku sehari-harinya. Jadi kalau misalnya dia ngelihat ada orang marah terus maki-maki ayahnya, oh dia memaknai itu sebagai jadi nggak apa-apa ya untuk maknai untuk marah-marah sama papaku, segitu konkretnya. Jadi dia nggak bisa tuh berpikir lebih jauh kalau itu tuh cuman ada di video. Untuk anak-anak umur 9 tahun ke bawah somehow reality sama non reality tuh masih suka tukar-tukar. Sama juga sebenarnya kayak dia ngeliat sinetron. Jadi ini tuh reality sama sinetron doang tuh dia nggak bisa ngebedain. Sulit untuk dibedain. Makanya itu perlu mereka Dewasa terlalu cukup. Iya. Karena jadi berapa banyak kita lihat anak-anak yang niruin goyang-goyang erotis Iya. yang mereka lihat. Dan Praktekin nggak cuma goyang. Yang kayak gimana sih goyangannya? Tina praktekin Goyang erotis tuh yang kayak gimana? Iya goyang beneran. Beneran goyang. Agak nyesel ya gue nyuruhnya. mereka yang niruin cara ngomong kayak yang mereka lihat di sinetron yang Alice Night atau apa gitu. Maksudnya berapa banyak gitu, karena ya mereka secepat itu meniru, secepat itu menyerap apa yang mereka lihat dan mereka dengar dan mereka rasakan pengalamannya. Dan ditambah mereka juga lihat respon sosial tuh oke-oke aja. Jadi dia ngerasa itu oke kok. Fine-fine aja. Berapa banyak orang tua yang menganggap itu lucu. Kalau Iya. Itu bahaya banget ya. bahaya nyanyi. Gue Bisa niruin itu. Yes, gue pernah ini saudara gue sendiri, dia masih umur 4 tahun, terus anaknya itu bisa nyanyi lagu adalah lagu dangdut yang kurang senonoh gitu kan, dan itu si Maya dengan bangga nyuruh anaknya nyanyi di depan orang-orang. Wah, anak gue bisa nyanyi ini sambil goyangnya dong. Banyak. Nyokap lo dulu gitu nggak, Tin?
Sambil goyang dong, sambil goyang. Iya, suruh goyang. Jangan-jangan itu Tina. Tapi goyangnya goyang-goyang lucu. Iya, dan Tina waktu kecil juga nggak goyang yang erotis gitu. Waktu gede baru Ya, doyang. nggak apa-apa kalau gede. Sekarang ini. Tapi sebenarnya ngomongin anak tuh bukan cuma tanggung jawab orang tua sih, karena PR orang tua di rumah tuh udah banyak banget. Dan buat ngefilter apa yang dia lihat di YouTube tuh juga PR banget, karena kayak jutaan video. Jadi emang kayak anak tuh buat gue bukan makhluk yang independen, dia dependen banget nih. Apa yang dia pakai, apa yang dia konsumsi itu tergantung sama lingkungan sekitarnya. Jadi kayak sial paling luar tuh ya tadi kata yang Mbak Dea bilang produser, orang yang buat. Oke, kalau udah terlanjur dibuat, sial keduanya adalah masyarakat, please jangan buat itu viral. Ya, jadi pilih-pilih yang mana yang perlu di-share, yang mana enggak. Udah terlanjur viral, yang memang sial paling terakhir adalah orang tua untuk benar-benar ngefilter. Atau kalau udah terlanjur dilihat, siap-siap penjelasan tentang video itu untuk didiskusi yang lebih lanjut. Kayak, oh oke, itu yang kamu lihat. Emang menurut kamu lelaki kardus itu apa? Jadi orang tua harus bisa ngejawab kalau anaknya sampai nanya itu apa. Dan menjelaskan juga tentang, oh ya itu kata-katanya nggak perlu kamu tiru, kok ada kata-kata yang lebih baik kayak gitu. Dan respons orang tua ketika anak udah terlanjur lihat sebisa mungkin biasa aja. Karena ketika orang tua kamu lihat, itu apa? Itu anak makin penasaran untuk kayak, kenapa sih mama nggak bolehin itu. Makin panik, anak semakin penasaran. Ibaratnya semakin dimarahin, semakin dipraktek. Semakin iya, betul. Kita semua, kita semua basically bersyukurin aja. Tadi kayak begini, Oke, intinya kita semua tuh bersyukur dengan adanya kejadian seperti ini. At least ada hikmahnya lah. Jadi kita tahu udah sampai mana sih. Udah separah apa gitu ya? Udah separah apa sih kondisi lagu anak-anak nasional. Udah sampai di mana? Ya itulah tadi. Jadi sekarang ya udah dijawab nih, tapi semuanya media. Kenapa? Itu yang bagus. Naura tuh bagus sih, itu bagus sih. Sebelumnya gue sempat hopeless, kayaknya nggak ada lagi nih. Tapi Naura oke. Semoga habis ini makin banyak kayak gitu. Mudah-mudahan ya itu jadi trigger. Tapi sebelumnya Romaria termasuk yang oke sih. Oh iya, Romaria oke sih. Iya, Romaria jadi bintang tamu ya waktu itu ya? Ada, filmnya ada. Cuman para pelaku yang berkuasa di dunia industri mungkin yang belum melihat ini sebagai pasar yang sama juga buat sendiri. Kayak zaman kita tahun 90-an itu. Jangan ikut pasar, bikin pasar. Perasaan zaman tahun 90-an nggak semuanya ikutin traffic ya? Iya, dia kayak tapi di zaman kita itu ada yang namanya baby boom. Jadi memang populasi kelahiran bayi itu emang lagi tinggi di era 90 2000-an. Jadi demand untuk lagu anak-anak pun juga banyak dibandingkan sekarang. Dan yang kedua, kalau sekarang kan informasi tuh kayak gampang banget didapatkan dari internet segala macam. Itu dia juga mungkin yang bikin penyanyi cilik zaman sekarang itu bersaingnya nggak cuman apa namanya? Lo nggak mau kan nggak dari kiri? Nggak mau, dari situ gendut, dari sini. Oke. Dia maunya sini. Pokoknya intinya yang bikin problem kenapa susah banget marketnya segala macam itu juga karena mereka bersaingnya. Kalau zaman sekarang penyanyi cilik itu nggak cuma sama sesama penyanyi cilik aja, tapi juga sama konten dari luar negeri, dari internet, dan juga yang dewasa-dewasa. Karena terlalu gampang anak-anak untuk mengakses itu aja sih. Ya udah, itu aja sih. Jadi intinya kesimpulannya tadi semuanya punya andil dan semuanya berhak bertanggung jawab terhadap moral anak-anak Indonesia. Masyarakat, pemerintah, pembuat konten, penikmat konten, guru-guru sekolah, teman-teman sekolah, apalagi? Dan juga para public figure. Iya benar, public figure jangan. Kita semua yang memang menjadi konten di TV dan lain-lain itu semua bertanggung jawab. Jadi apa yang kita keluarin, apa yang kita lakukan dicontoh sama masyarakat. Kita lakukan yang kita keluarin, apa namanya yang kita omongin, apa segala macam harus bisa dipertanggungjawabkan. Hai cewek, paralel sini boleh nggak ya? Nggak boleh lah. Agak susah ya, rame banget. Itu tuh kosong tuh, VIP ya? Tapi VIP. Selesai sudah bukber dan ngobrol-ngobrolnya hari ini sama teman-teman kecilku. Terima kasih banyak juga yang udah nonton vlognya. Jangan lupa subscribe, oke? Please subscribe, comment, likes. Subscribe tapi paling penting sih. Ya udah, gue pulang ya.